Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilman Nur Fajri Insani dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi fungsi kuadrat. Pengertian dan bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya yaitu 2. Adapun bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi penulisannya ada yang menggunakan fx, ada yang menggunakan y dengan syarat a-nya tidak boleh sama dengan 0, kemudian a, b, dan c merupakan anggota bilangan real. Nah, ini contoh dari bentuk fungsi kuadrat. Seperti ini ya, boleh dilihat. Oke, langsung saja. Pengaruh nilai A dan D pada bentuk grafik fungsi kuadrat. Nah, bisa dilihat bahwa grafik fungsi kuadrat ini memiliki bentuk grafik yaitu parabola. Nah, parabolanya itu ada yang terbuka ke atas dan ada yang terbuka ke bawah. Nah, ini ditentukan oleh nilai A. Jadi, apabila nilai A-nya lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Nah, bisa dilihat ya seperti ini, terbuka ke atas. Kemudian, apa pengaruh D ini? D ini merupakan nilai dari diskriminan. Jika D lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X pada 2 titik. Misalnya di sini ada titik A dan di sini titik B. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, maka grafik akan memotong sumbu X tepat pada satu titik. Kemudian jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Jadi seperti ini ya bentuknya melayang. Kemudian jika A kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Bentuknya seperti ini ya, terbukanya ke bawah. Kemudian pengaruh nilai diskriminannya, apabila diskriminannya lebih dari 0, sama ya seperti yang tadi, maka akan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian jika diskriminannya sama dengan 0, maka akan memotong sumbu X tepat 1 titik. Dan apabila diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X atau melayang. Pun rumus dari diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, contoh, misalnya saya memiliki fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Maka nilai diskriminannya yaitu kita substitusikan nilai A, B, dan C pada rumus diskriminan. Di sini A-nya 1, B-nya negatif 4, dan C-nya negatif 5. Berarti di sini negatif 4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali negatif 5. Negatif 4 kuadrat itu 16, negatif 4 dikali negatif 5, positif 20. Sehingga hasilnya 36. Karena D sama dengan 36 dan 36 ini merupakan bilangan atau angka yang lebih dari 0, sehingga nanti grafik dari fungsi kuadrat ini akan memotong sumbu X di 2 titik. Jadi nanti gambarannya seperti ini ya, grafiknya itu akan memotong sumbu X di 2 titik. Ya, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, adapun langkah pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X. Ketika menentukan titik potong dengan sumbu X, maka otomatis nilai Y-nya sama dengan 0. Itu, Y sama dengan 0. Selanjutnya, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Otomatis, ketika menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Selanjutnya, menentukan sumbu simetri. Rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A.
Kemudian langkah yang keempat, menentukan koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak ini merupakan koordinat dari X, Y, di mana X-nya yaitu sumbu simetri, menggunakan ini ya, rumus sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A. Kemudian sumbu atau titik Y-nya yaitu min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, jika kalian perhatikan bahwa B kuadrat min 4AC ini merupakan rumus dari diskriminan. Jadi penulisannya boleh seperti ini dipanjangkan atau boleh disingkat. Misalnya min D per 4A itu sama aja. Nanti D-nya kita jabarkan. Berarti D-nya B kuadrat min 4AC. Itu. Agar lebih memahami, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Soalnya tentukan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Langkah pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X. Maka persamaan ini kita sama dengankan 0 karena di sini Y-nya sama dengan 0. Oke. Kita tulis di sini X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Karena kan Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, untuk menentukan nilai X-nya kita menggunakan cara memfaktorkan. Nah, jika teman-teman belum paham mengenai cara memfaktorkan, silakan kalian lihat video sebelumnya ya. Ada cara memfaktorkan untuk mencari nilai X. Maka di sini cari angka yang apabila dikalikan hasilnya negatif 5 dan apabila dijumlahkan hasilnya negatif 4. Maka angkanya yaitu negatif 5 dan positif 1 sama dengan 0. Maka untuk mencari nilai X, kita sama dengan 0 kan ya. X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Atau X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Maka titik koordinat atau X, Y-nya yaitu 5,0 dan min 1,0. Ini ada dua titik ya. Kenapa? Karena tadi kan sebelumnya kita mencari diskriminan dari persamaan ini. Nah, dari persamaan ini ternyata diskriminannya kan lebih dari 0, sehingga benar bahwa X atau grafik nanti akan memotong sumbu X di dua titik. Nah, titiknya ini dan ini gitu. Selanjutnya, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, untuk menentukan nilai titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya harus sama dengan 0. Kita tulis ya, persamaannya Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Maka Y-nya kita X-nya kita substitusikan dengan 0 ya, sehingga 0 kuadrat min 4 kali 0 min 5. Jadi didapatkan Y sama dengan negatif 5. Mengapa negatif 5? Karena di sini kan 0 kuadrat, yaitu 0, kemudian negatif 4 kali 0 hasilnya juga 0, sehingga Y sama dengan negatif 5. Maka koordinat atau titik potong dengan sumbu Y yaitu 0, negatif 5. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan sumbu simetri. Persamaannya atau rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A. Sama dengan, di sini kan B-nya negatif 4. Kemudian A-nya 1. Kita masukkan ke rumus ya, negatif. B berarti negatif 4 per 2 kali 1. Sama dengan 4 per 2. Sama dengan 2. Itu. Selanjutnya kita akan menentukan koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak ini yaitu X, Y ya, di mana untuk mencari X-nya yaitu min B per 2A, berarti sama ya dengan rumus sumbu simetri yang ini. Kemudian untuk
titik Y-nya yaitu min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, jika kalian perhatikan bahwa B kuadrat min 4AC ini merupakan rumus dari diskriminan. Jadi untuk penulisannya boleh dipanjangkan seperti ini atau boleh langsung saja misalnya min D per 4A. Jadi jika kalian menemukan min D per 4A, maka itu sama aja ya kayak ini karena nanti kan D-nya akan dijabarkan yaitu B kuadrat min 4 AC. Oke, sekarang karena kita udah ketemu ya nilai dari min B per 2A yaitu 2 yang ini, maka kita akan cari yang titik Y yaitu min B kuadrat min 4AC per 4A. Oke, kita cari ya di sini. Min B kuadrat di situ B-nya yaitu min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali C. C-nya itu negatif 5 per 4 kali 1. Sama dengan min 4, negatif 4 kuadrat yaitu 16. Min 4 kali 1, 4. Kemudian dikali negatif 5. Oke, langsung aja berarti ya gini. Kita tentukan. Ini kita hapus dulu. Negatif 4 dikali negatif 5. Hasilnya positif 20 ya. Positif 20 per 4. Oke, sama dengan negatif 16 ditambah 20 yaitu negatif 36 per 4 sama dengan negatif 9. Sehingga koordinat titik puncak yaitu kita tulis di sini ya. Berarti X-nya yaitu 2, negatif 9. Oke. Selanjutnya kita akan menggambarkan grafik. Nah, sebelumnya saya sudah membuat grafiknya. Nah, grafiknya akan seperti ini. Jadi grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Grafiknya seperti ini, berbentuk parabola, terbuka ke atas. Kemudian grafik memotong sumbu X di 2 titik, yaitu di titik negatif 1,0 dan juga di titik 5,0. Nah, ini. Kemudian grafik memotong di sumbu Y yang ini ya 0, min 5 yang ini. Kemudian sumbu simetri atau garis putus-putusnya itu yaitu 2. Nah, di sini sumbu simetrinya. Lalu koordinat titik puncak yaitu 2, negatif 9. Gitu. Semoga kalian paham ya mengenai langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Demikian pembahasan mengenai materi fungsi kuadrat dan juga cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.